Hello, hello, ketemu lagi sama gue, si Komar, dalam seri Sehat Jiwa ya. Kali ini kita mau bahas ciri-cirinya salah satu penyakit jiwa yang paling banyak diidap manusia, yaitu depresi. Apa sih ciri-cirinya? Gue punya ogre ear, cakep banget ya. Ini disebut ogre ear. Ogre, si Shrek. Ya, lu orang yang pernah nonton Shrek pasti tahu kan, ogre. Anyway, fokus, fokus Komar, fokus. Kita mau ngomongin ciri-ciri awalnya depresi ya. Salah satu ciri-cirinya adalah stres. Dan ciri-cirinya stres itu kan banyak ya. Awal-awalnya ya, kalau yang masih awal-awal tuh, termasuk awal tuh misalnya adalah gatal-gatal tanpa sebab. Kalau udah dipakein ini, dipakein itu nggak sembuh-sembuh, atau sembuhnya cuman beberapa jam atau beberapa hari terus kambuh lagi, itu stres. Atau misalnya salah satu yang masih awal adalah susah tidur, gampang terbangun, dan kalau udah parah nggak bisa tidur sama sekali atau mania, sleeping disorder. Lalu ada juga yang ngalamin sampai tulangnya pada sakit gitu ya. Gua pernah ngalamin sakit kepala, tapi cuma di bagian sebelah aja badan gua, sebelah kiri. Sayangnya pada saat itu pengetahuan gua sangat minim ya, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajarin. Jadi setelah ke dokter setelah dicoba segala macam, mulai dari pijat sampai segala macam dah, obat yang sederhana, Paramex segala macam nggak mempan-mempan atau kambuh dengan mudahnya. Ke dokter di segala macam MRI sampai CT scan, dan akhirnya dikasih Prozac atau anti depression ukuran rendah. Langsung hari itu juga sembuh ya. Padahal kalau saat itu aja ada yang ngajarin terapi ketawa, gue barangkali nggak butuh obat. Nanti di video-video berikutnya kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman pribadi gue. Tapi kali ini kita fokus lagi apa sih ciri-cirinya depresi awal-awal ya. Tadi apalagi mulai dari gatal-gatal bisa ke arah sakit-sakit tulang. Bahkan gue pernah ngalami juga batuk-batuk ya. Dan karena depresi atau stres itu kita punya asam lambung naik ke atas. Asam lambung itu bikin kita gatal di tenggorokan. Bikin kita mau batuk-batuk. Sampai gue kira itu paru-paru basah, di ronsen segala macam sampai makan obat batuk udah nggak tahu jumlahnya sampai berapa banyak, itu ternyata bagian dari depresi. Begitu gua terapi ketawa gitu ya, ketawa terbahak-bahak, pura-pura ketawa padahal nggak ada yang lucu, langsung itu asam lambung batuk mereda dalam hitungan di bawah 3 menit. Jadi bukan hanya penyakit fisik kita aja ya, ternyata ya depresi stres itu ciri-cirinya juga ke arah misalnya halusinasi, atau hormon kita begitu imbalance sampai nyemprotnya kebanyakan sampai mengakibatkan kita malah ke arah anxiety, bikin kita deg-degan gitu ya. Udah diperiksa kemana mana ini bukan penyakit jantung, dan di EKG juga bukan penyakit jantung. Ada yang penyakit mahnya nggak sembuh-sembuh karena asam lambung ya, karena stres itu bikin asam lambung kita produksinya sangat tinggi, jadi bikin kita sakit mah melulu, diapain juga diet dan segala macam nggak sembuh-sembuh. Dan salah satu yang berbahaya adalah ini ya, suicidal, pikiran-pikiran untuk bunuh dirinya itu kuat sekali. Jadi semoga sebelum sampai ke arah yang parah seperti halusinasi, bunuh diri, kalian udah banyak, cari tahu soal ini, riset-riset soal ini, jangan sampai kebablasan. Apalagi kalau ini keturunan ya, genetik, dan apalagi kalau ditambah lagi misalnya, ada skitso di tubuh Anda, di tubuh kita juga barangkali ada BPD, borderline personality disorder, barangkali juga ada tambahan, eee, anger management ya, bukan sedikit ya. Dokter gua aja, dokter yang saran nanganin gue itu ternyata setelah gua research, dia tuh ninggalin kota dia karena suami dia itu setelah nembak anaknya sendiri, lalu, bakar diri dia sendiri ya, nembak diri sendiri, bakar diri dia sendiri, dan satu rumah itu ya. Gua nggak tahu kenapa dia bisa selamat nggak kena ditembak, biasanya itu namanya homicide, suicide ya, dan korbannya satu rumah. Dan jujurnya gua kalau lagi kambuh juga anger management gue dulu ya, sebelum gua ngerti bahwa itu sebetulnya penyakit, anger management gue juga sadis banget. Nanti ya video berikutnya gue ceritain apa yang pernah terjadi. Nggak perlu stres, tapi seperti penyakit lainnya kalau ditanggulangi dari awal akan lebih mudah nyembuhinnya. So, eee, terus dengerin deh video-video and ngobrolan gue ya. Oke, sekian dulu, ini si Komar udah ngikutin, Sehat Jiwa, seri Sehat Jiwa. Terima kasih udah ngikutin dan dengerin ngobrolan gue ya. Thank you, bye-bye.